pagi, Nana. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Selamat pagi. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa yang pimpin berdoa dan bernyanyi? Saya, Bu. Kita berdoa, mari kita bernyanyi. Kita Kartini, 3 ya. Ibu kita Kartini. Sebentar lagi kami memulai aktivitas kami membangunkan tes kami pintar kekuatan agar kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Tuhan ampuni segala dosa yang kami perbuat kami maupun tidak disengaja maupun disengaja. Tidak di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, hari ini kita belajar tema 7. Ya, tema 7. Sudah punya semua buku tema 7? Sudah. Sekarang kita masuk pada halaman pertama. Halaman pertama sudah dibuka semua. Sudah. Tidak kau yang begini. Tema 7 itu judulnya indahnya keragaman di negeri kita. Iya benar. Betul. Udah dapat semua halaman 1? Sudah. Ibu mau Reni baca halaman yang 1. Reni. Suku bangsa Yang lain dengarkan ya. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPTS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Baik, sudah dibaca semua. Sudah didengarkan apa yang telah dibacakan oleh temannya. Di sini dia menjelaskan mengenai suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia itu ada banyak, ada beberapa ya kan? Ya. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, Berbeda-beda cerita. iya betul. Itu semboyan ya kan? Semboyan.
bagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di situ pada tugasnya buka halaman 3. Halaman 3, menentukan pokok pikiran paragraf pertama dan pikiran kedua. Ya. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk mencari pokok pikiran pertama dan pokok pikiran paragraf kedua ya. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk mencari pokok pikiran pertama dan pokok pikiran paragraf kedua ya. Kasih waktu 5 menit. 5 menit saja ya. Sekarang Ibu kasih kesempatan siapa yang akan membacakan hasil. Kami dari kelompok 3, saya akan membacakan pokok pikiran paragraf ke-1. Sejak dulu kala bangsa Indonesia hidup dalam kemakmuran. Pokok pikiran paragraf kedua. Kami akan membaca dari kelompok 1 kami akan membacakan pokok pikiran paragraf pertama. Berdasarkan hasil kedua. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Pokok pikiran paragraf pertama pada cerita suku bangsa di Indonesia yaitu yang pertamanya, pokok paragraf pertama itu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Yang keduanya itu pokok pikiran paragraf kedua berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPN tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Itu yang menjadi pokok paragraf. Masih semangat belajarnya? Masih. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk pada buka halaman 4. Ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mengenai keberagaman tadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Inilah bacakan sama kita yang halaman nomor 4. Apakah di daerahmu masih dijumpai tempat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman-teman. Apakah teman-temanmu juga menyimpan jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Perhatikan lagi tembok kuning, pedati sapi, dan pedati terbang. Dapatkan kamu melihat bersama dan ketiga alat transportasi tradisional disebut ada banyak kesamaan. Salah satunya adalah ketika alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama menarik beban berupa belut atau pedati. Perhatikan gambar pertama itu gambar apa? Kuda menarik bendi. Iya. Yang gambar kedua apa? Sapi. Gambar ketiga? Pedagang.
menarik kendi? Maka kendi akan Betul. Ya kan? Kenapa? Karena ditarik oleh kuda. Apa yang terjadi saat kerbau dan kuda menarik pedati? berjalan. Apa yang terjadi? Unjuk tangan, apa yang terjadi? Sirene, apa yang terjadi, nak? Pedatinya berjalan. Betul. Itu disebut apa? Gaya tarikan. Gaya. Apa yang tahu gaya dulu? Apa itu yang dimaksud dengan gaya? Udah. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bisa bergerak atau pindah tempat. Betul. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak dan berubah bentuk. Jadi itulah yang terjadi ketika siapa tadi? Kuda menarik kendi. Si kuda menarik pedati. Si sapi kerbau menarik pedati, ya kan? Ibu mau coba berikan contoh, siapa yang bisa memberikan contoh gaya? Contoh gaya yang bisa berpindah tempat. Apa? Contohnya didorong meja kendi berpindah. Coba dorong dulu. Coba praktekkan gimana caranya mendorong. Satu aja, si Mila. Berdiri. Tarik lagi. Ini merupakan gaya gesek ya. Ini contoh gaya. Ketika meja didorong, maka dia akan berpindah tempat. Apa lagi? Apa yang keluar? Lengan, betul. Gaya listrik. Apa contoh gaya listrik? Apa contohnya? Lampu menyala. Lampu menyala. Lampu padam. Ya, itu gaya listrik. Gaya magnet apa? Unjuk tangan, ibu mau unjuk tangan dulu. Ya, oke. Masih berdiri. Menarik benda besi magnet ya. Ketika ada magnet, ada besi, kita tempelkan maka dia akan menarik besi. Itu namanya gaya magnet, gaya tarik, ya kan? Gaya gesek tadi sudah ya. Apa yang sudah ibu jelaskan ada yang kurang mengerti? Tidak. Baik, ibu akan menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari dari awal tadi. Yang pertama tadi itu suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia itu ada banyak, bukan? Ada suku Dani dari Papua, namun kita ada semboyan negara Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Masuk ke gaya.
dan meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sehingga disebut gaya. Bagaimana dulu aktivitas yang kita lakukan sehingga bentuknya berubah disebut? Bagaimana kertasnya? Diubah bagaimana? Dilipat. Ya. Tadi yang begini yang satu lembar. Dilipat dan berubah bentuk dia ya. Disebut gaya. Ya. Sebelum kita akhiri dulu kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Pembelajaran kita, Ibu mau si Mila dulu menyebutkan sekali lagi apa yang disebut dengan gaya. Si Reni apa tadi semboyan negara Indonesia? Baik, karena pembelajaran kita waktu kita juga sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan tidak? Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan. Semoga pelajaran apa yang telah kita pelajari hari ini dapat diingat dan dipahami. Sekarang kita masuk pada sama pacar mesti semangat. karena waktu kita sudah selesai. Siapa yang pimpin kita? Ano selesai? Dapat pimpin anak laki-laki mau dulu ibu yang di belakang. Ayo maju ke depan si Sai. Lagu nasional aja teman-teman sebelum kita mulai Pulang.